Selamat sore anak-anakku sekolah minggu dimanapun kalian berada. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yuk bangkit berdiri semua. Anak-anakku sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Tundukkan kepala, tangan dilipat, ditaruh di atas dada. Om Agus akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kemurahan-Mu yang besar bagi anak-anak sekolah minggu pada sore hari ini untuk kami dapat beribadah melayani-Mu. Ini adalah kemurahan-Mu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada anak-anak kami di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh datang, duduk, diam di tempat penggembalaan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami akan beribadah melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan kiranya Tuhan minggu-minggu mendatang dapat beribadah kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan yang lemah Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan juga jamah, Tuhan kiranya mengangkat mereka, mengangkat rohani mereka untuk kembali dapat setia beribadah melayani Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami yang berada di mana-mana, Tuhan kiranya jamah, Tuhan urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan urapi juga guru-guru sekolah minggu kami yang melayani pada kesempatan ini dengan urapan Roh-Mu yang suci. Namun demikian Tuhan, kami tahu ada satu pribadi yang senantiasa tidak suka untuk kami bersungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu, berbakti kepadamu, yaitu iblis beserta kuasanya. Saat ini Tuhan, kami akan mengikat, memerintahkan iblis beserta kuasanya. Hai engkau iblis, saat ini kami ikat, kami perintahkan engkau dalam nama Yesus, pergi keluar dari ruangan ini, terlebih keluar dari dalam hati kami. Darah Yesus yang berkuasa, urapi kami semua, urapi musik, urapi alat-alat yang kami pergunakan, urapi internet, urapi guru-guru kami yang akan melayani Engkau pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap berdiri anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan pujian kita dengan lagu lama, lagu Pentakosta lama, yaitu Datang Padaku. Syairnya adalah demikian. Datang padaku, datang padaku. Kemudian, Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padaku. Anak-anakku sekalian, hu di sini adalah menunjuk kepada
Allah, ya, menunjuk kepada nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji memuliakan Dia. Datang padaku, datang padaku. Dengan tepuk tangan. Datang padaku, datang padaku. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Sekali lagi. Datang padaku, datang padaku. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Anak-anakku sekalian, kemana kita akan datang kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? Yaitu di tempat penggembalaan. Di mana? Di tempat ibadah yang seperti sekarang ini. Ya, itu sebabnya anak-anak sekalian, Tuhan merindukan kita untuk senantiasa kita setia. Tuhan merindukan kita untuk senantiasa taat. Di mana kita bisa melihat Tuhan? Ya, kalau di dalam Alkitab kita bisa melihat Tuhan lewat firman-Nya. Itu kita akan mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan nyanyikan satu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Disitulah nanti kita akan mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sambil tepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan kami sampaikan anak-anakku sekalian seperti biasanya, ya. Pengumuman ini akan selalu disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu pada setiap ibadah. Yang pertama, anak-anak sekalian, ya, ibadah sekolah minggu itu secara online dapat diikuti seperti sekarang ini, yaitu jam 16 waktu Indonesia Barat. Ya, sedangkan ibadah untuk offline di gereja tempat kita masing-masing di Surabaya itu dimulai jam 9.15 pagi. Kemudian di Malang dimulai jam 10 tepat pagi. Medan dimulai jam 10.15 pagi. Kemudian Jakarta hari Minggu jam 16 bersamaan dengan ibadah online. Pengumuman kedua, anak-anakku sekalian, yaitu anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, yuk diikuti dengan baik. Ya, dengan baik itu bagaimana, Om? Tertib, tidak teriak-teriak, duduk diam, tidak lari-lari, tidak mengganggu sekitarnya, ya, saat beribadah, supaya semua dapat mengikuti ibadah dengan khidmat, ya, dengan sungguh-sungguh. Kalian juga dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi, termasuk juga ibadah online.
Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca, menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas, dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP, ya, QZYIYNP. Nah, ini pengumuman yang kami sampaikan, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan juga indera-indera yang lain termasuk mata kita untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Semua bangkit berdiri, anak-anakku sekalian. Kita nyanyikan satu pujian Roh Kudus yang manis. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sekali lagi anak-anakku dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita, senantiasa hadir dan mengurapi firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tundukkan kepala, Om Agus akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah berkenan memimpin ibadah kami. Engkau sudah berkenan di tempat ibadah ini untuk kami puji, kami muliakan. Tuhan Yesus, banyak kekurangan dan kelemahan di dalam pujian ini. Kiranya Roh Kudus yang akan melengkapkan untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Engkau. Kami akan lanjutkan dengan kami mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, firman penggembalaan yang senantiasa menggembalakan kami. Kiranya Tuhan, mohon Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi guru-guru kami, mengurapi alat-alat yang kami gunakan, mengurapi orang tua yang mendampingi, mengurapi kakak-kakak kami yang mendampingi, dan mengurapi semua yang mendengarkan firman-Mu, baik saat ini maupun di
dalam ibadah-ibadah siaran tunda. Tuhan, mohon kemurahan-Mu, Engkau berfirman-Nah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, urapi guru-guru kami dan urapi kami semua agar kami dapat mendengar, mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan usirkan segala kuasa yang mengganggu, yaitu iblis saat ini. Hai engkau iblis, saat ini kami ikat, kami perintahkan engkau dalam nama Yesus, engkau pergi keluar dari ruangan ini, terutama dari hati kami. Darah Yesus yang berkuasa, mohon kemurahan belas kasih-Mu Tuhan, kami engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anakku sekalian, siapkan Alkitab kita untuk dapat kita baca bersama. Dan juga siapkan catatan-catatan kalian untuk dapat mencatat firman Tuhan agar setiap saat kita dapat kembali membaca, kemudian juga dapat praktek firman. Juga mungkin kalian pada saat-saat lain dapat juga mengikuti kembali firman Tuhan ini lewat YouTube yang ditayangkan, ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan sore ini kita akan membaca di dalam Injil Matius, ya. Injil Matius, patsalnya itu patsal 5, ayatnya ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Anak-anakku sekalian, patsal ini adalah patsal di mana Yesus itu khotbah di atas bukit. Ya, kalau kita baca mulai dengan ayat yang pertama, anak-anak sekalian, itu Yesus mulai mengajar dan berfirman. Ya, ayat pertama itu Yesus mulai mengajar dan berfirman. Artinya apa? Artinya ini adalah firman pengajaran untuk kita semua. Ya, judulnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Ini adalah firman pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus saat di atas bukit. Ya, artinya apa anak-anak? Artinya bahwa perumpamaan ini adalah satu awasan bagi kita, ya, untuk kita itu sungguh-sungguh dapat memperhatikan firman pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita baca anak-anakku sekalian, Matius 5 ayat 13 dan 14 terlebih dulu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat lanjutnya anak-anakku sekalian, ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari perumpamaan ini ada dua hal anak-anak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah garam. Yang kedua adalah pelita. Nah, kita lihat sekarang garam. Tentu dan pasti anak-anak itu tahu yang namanya benda yang disebut dengan garam. Ya, garam itu kita lihat prosesnya sekarang. Proses untuk menjadi garam. Ya. Anak-anakku sekalian, proses menjadi garam itu dimulai dari dipisahkan dari air laut, kemudian mengalami proses ditampung di suatu tempat, kemudian disinari oleh sinar matahari yang terik, mengalami penguapan, dari situ air laut itu berubah menjadi garam kasar. Garam kasar ini kemudian diproses lagi untuk dihaluskan, kemudian baru bisa digunakan untuk menjadi garam asin yang memberikan rasa enak untuk hidangan. Itu proses garam, anak-anak sekalian, ya. Kemudian perumpamaan yang kedua kan tentang pelita. Kita lihat sekarang pelita, ya. Kalau pelita, contoh yang gampang kita lihat itu adalah lilin. Anak-anak sekalian, lilin itu untuk mengeluarkan cahaya, untuk bisa bercahaya, menjadi terang, itu harus mengalami proses untuk dibakar dengan api. Baru menyala, ya, dan dibakar dengan api baru menyala. Kemudian lilin pelita itu ditaruh di atas suatu tempat yang disebut dengan kaki dian. Nah, kedua proses ini, anak-anakku sekalian, kedua proses ini itu diletakkan di dalam satu tempat, ya, diletakkan dalam satu tempat. Kalau garam diletakkan dalam tempat hidangan. Kalau pelita diletakkan di atas kaki dian. Nah, anak-anakku sekalian, itu proses secara kebendaan jasmani. Bagi kita, anak-anak Tuhan, itu apa artinya? Proses untuk kita anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, termasuk Om Agus ini. Nah, kita lihat sekarang. Kita masuk disebut dengan proses rohani. Proses rohani, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan di slide berikutnya. Itu kita lihat di ayat yang ke-13, Matius 5 ayat 13 itu adalah kamu adalah garam dunia. Artinya kita itu dalam perumpamaan ini, garam itu adalah perbuatan baik. Lengkapnya adalah perbuatan benar dan baik. Ya, itu garam. Proses secara rohani, arti secara rohani, garam adalah perbuatan benar dan baik yang dilakukan
oleh anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Kemudian yang pasal 5 ayat 14, anak-anakku sekalian, kamu adalah terang dunia. Terang dunia ini sebenarnya Yesus adalah terang dunia yang sejati. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dan 10 itu nanti kalian baca, Yesus adalah terang dunia yang sejati. Terang dunia yang besar, terang dunia yang sesungguhnya yang menerangi perjalanan bangsa-bangsa. Itu Yesus. Dan Yesus sebagai terang dunia yang sesungguhnya, yang besar, dia merindukan kita anak-anaknya untuk juga menjadi terang dunia. Ayat 14 coba kita perhatikan dalam slide ini, ya. Ayat 14 tadi, kamu adalah terang dunia. Maksudnya adalah hidup kita bisa dilihat atau diteladani orang lain. Itu maksudnya perumpamaan, kamu adalah terang dunia. Ya, proses rohaninya adalah yang pertama, anak-anakku sekalian, menerima panggilan, dipanggil dulu kita, ya, dari seluruh kehidupan manusia kita dipanggil, ya, menerima panggilan. Kemudian proses berikutnya adalah dipilih, menerima panggilan dan pilihan Allah untuk menerima anugerah keselamatan. Itu yang pertama. Menerima anugerah keselamatan lewat firman penginjilan. Untuk suatu saat kita menerima mahkota kehidupan kekal. Yang pertama itu prosesnya menerima panggilan dan pilihan Allah, menerima keselamatan lewat Yesus sebagai juru selamat yang sudah lahir, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Yang berikutnya adalah, anak-anakku sekalian, lanjut dengan menerima firman pengajaran untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu suatu saat akan menerima mahkota mempelai surga sebagai mempelai wanita Tuhan. Itu prosesnya, anak-anak sekalian. Kemudian berikutnya kita harus diproses juga. Ya, harus diproses juga. Yaitu mengikuti jejak Yesus, jejak salib masuk dalam penggembalaan. Kalian bisa baca itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. Nah, itu ya. Kalian bisa baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19 sampai 23. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini jalan salib. Sebab dapatkah disebut pujian
jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini jalan salib, ya. Kita masuk di dalam jalan salib. Proses berikutnya, anak-anakku sekalian, kita lihat di slide. Proses berikutnya adalah menghidupi firman. Apa itu artinya? Firman yang sudah kita terima itu kita lanjutkan untuk kita berbuat, kita praktek. Itu namanya menghidupi firman, ya. Dan menjadi kesaksian, menjadi teladan bagi orang percaya. Dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Kalau kita gabung, itu memiliki iman yang suci. Ini akan kita dapatkan di dalam bertekun di penggembalaan. Ya, anak-anakku sekalian, tekun digembalakan di penggembalaan. Hari Minggu kemarin kita ibadah sekolah Minggu. Hari ini kita ibadah sekolah Minggu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Sabtu kita praktek firman. Minggu kita praktek firman. Itu namanya menghidupi firman, ya. Menghidupi firman ini tidak pernah berhenti, tapi harus berjalan terus sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Kita mulai dari sekarang ini, anak-anakku sekalian, digembalakan di sekolah minggu. Kemudian kalau kalian akan meningkat, usia kalian lebih dewasa lagi, masuk di dalam ibadah kaum muda remaja. Kalau sudah dewasa penuh, itu masuk di dalam ibadah umum dan dilanjutkan dengan tekun 3 macam ibadah pokok, yaitu ibadah umum, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, dan ibadah doa dan penyembahan. Itu anak-anakku sekalian, ya. Lanjut kepada slide berikutnya. Setelah kita menghidupi firman Tuhan, ya, kita seperti nyanyian yang sudah kita nyanyikan tadi, menghidupi firman Tuhan itu dengan cara baca kitab suci, doa tiap hari, dan rohani kita itu akan bertumbuh. Itu anak-anakku sekalian, ya. Menghidupi firman, kemudian kita lanjut dengan mengerjakan keselamatan. Slide berikutnya itu dapat kita lihat mengerjakan keselamatan. Di mana? Di penggembalaan. Saat-saat kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya di dunia, kita harus hidup dengan mengerjakan keselamatan.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu sudah kita terima. Di penggembalaan kita itu dididik supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan daging dan supaya kita itu hidup di dalam roh, hidup bijaksana, hidup adil, beribadah dan memelihara iman, pengharapan dan kasih kita yang benar. Semakin suci, suatu saat kita dapat menerima iman, pengharapan dan kasih yang sempurna. Itu ya, mengerjakan keselamatan. Dari sekarang kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan taat setia. Ya, kita harus mempersiapkan diri tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini, tapi untuk mempersiapkan kehidupan kekal di surga. Ya, ada satu kesaksian dari tutur kata, karakter, perilaku kita, kata-kata iman kita yang membawa kuasa yang mampu mengubah hidup kita dan hidup anak-anak Tuhan yang menyaksikan kita, yang dapat melihat Yesus, kemuliaan Yesus ada di dalam pribadi kita, ada di dalam kehidupan kita. Itu ya, anak-anakku sekalian, itu yang disebut dengan menjadi kesaksian. Ya, kenapa kita harus menjadi kehidupan yang bersaksi atas kemuliaan Yesus, menjadi kehidupan yang dapat dilihat bahwa kemuliaan Tuhan Yesus itu ada di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, itu bisa kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Coba kita baca Filipi 3 ayat yang ke-20. Anak-anakku sekalian, bisa ditayangkan yang Filipi 3 ayat yang ke-20. Itu kita dapat melihat ya di situ, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita itu adalah warga kerajaan surga. Di dunia ini adalah sementara. Itu sebabnya tadi firman Tuhan mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri kita bagi kehidupan yang kekal. Itu ya, kita menjadi saksi, pribadi-pribadi kita menerima keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia yang rohani. Ada Yesus yang diam tinggal di dalam hati kita ini. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat sekarang anak-anak sekalian, slide berikutnya. Tempat terbaik kita di dunia ini, tempat terbaik kita untuk mengalami proses rohani ini
adalah di penggembalaan. Maksudnya penggembalaan adalah taat, setia, tekun sampai garis akhir di tempat penggembalaan, tekun dalam ibadah sekolah minggu, naik tekun di dalam 3 macam ibadah pokok dan ibadah-ibadah lainnya. Itu ya, itu tempat terbaik anak-anak sekalian. Kalau kita diproses di penggembalaan ini, di tempat terbaik ini, kita akan juga menerima hasil yang terbaik. Hasil pertama adalah menerima kemurahan Allah kita, menerima anugerah diselamatkan, dan menerima anugerah karunia Roh Kudus. Itu bisa kita baca di dalam Titus 3 ayat 4 sampai 8. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, itu kita di penggembalaan, itu kita menerima didikan dan ajaran, dan kita diangkat Tuhan menjadi kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Itu hasil terbaik anak-anak sekalian. Kita dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Hasil yang ketiga, anak-anakku sekalian, itu bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Yuk kita baca sekarang. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini adalah hasil terbaik, menerima buah-buah Roh Kudus. Ini adalah karakter dari Allah Bapa, Putra Allah, Roh Kudus dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu akan kita miliki di penggembalaan. Ya, anak-anakku sekalian, kemudian hasil yang terakhir adalah 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 7. Nanti kalian bisa baca di rumah. Itu adalah menerima iman yang murni. Yang murni itu adalah iman yang suci dan sempurna. Saat Yesus datang yang kedua kali nanti, dia akan mencari adakah iman itu permanen, tetap tinggal diam di dalam kehidupan kita. Dan kalau didapati ini, kita layak menyambut kedatangannya, disempurnakan, layak menjadi mempelai wanita Tuhan, menerima mahkota mempelai, dan Yesus sebagai mempelai pria surga. Itu anak-anakku sekalian,
pada sore hari ini kita sudah menerima firman Tuhan, menerima didikan Tuhan, menerima pelajaran dari Tuhan, ya, firman pengajaran agar kita menjadi anak-anak Tuhan sebagai garam dunia dan terang dunia yang dapat disaksikan ada keubahan hidup dan ada kuasa Tuhan, ada nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mantap di penggembalaan untuk menerima iman yang benar, iman yang disucikan, disempurnakan. Suatu saat kita sama mulia dengan Yesus menjadi mempelainya. Puji Tuhan, ya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita nyanyikan satu kali saja pujian Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tundukkan kepala, Om Agus akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami menerima kemurahan yang besar dari Engkau, menerima firman-Mu. Firman yang mendidik kami, firman yang mengajar kami untuk kami menjadi garam dunia, untuk kami menjadi terang dunia, menjadi kesaksian bahwa hidup kami sudah diubahkan di penggembalaan ini. Dan kami bisa dilihat oleh semua orang untuk dapat tertarik kepada Engkau, masuk di dalam penggembalaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Guru kami sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menumbuhkan di dalam hati kami dan berbuah-buah manis, berbuah-buah banyak, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Wijaya Hendra. Tuhan, lebih hari kiranya dapat membawa kami untuk membawa kepada kota mulia, kota Yerusalem baru, lewat pembukaan rahasia firman-Mu di tempat ibadah kami. Kami juga berdoa buat guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, banyak kekurangan dan kelemahan, tapi Engkau akan menuntun, membimbing guru-guru sekolah minggu kami untuk dapat memberitakan firman-Mu, firman pengajaran, kabar mempelai yang akan membawa kami semua anak-anak sekolah minggu untuk masuk di dalam pesta mempelai di awan-awan permai, sampai kami menjadi mempelai wanita Tuhan. Engkau Yesus sebagai mempelai pria surga yang kami rindukan, yang akan datang kedua kali menjemput kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan, saat-saat sulit ini Engkau tahu Tuhan pergumulan orang tua kami. Di dalam jasmani Engkau tahu segala kesulitannya. Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami. Apapun yang dikerjakan Engkau akan buat berhasil Tuhan. Dan firman-Mu yang akan membuat
berhasil membuka jalan bagi orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat kami di dalam studi kami, Tuhan akan berkati kami semua untuk kami meraih cita-cita kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kami semua agar tetap tergembala, tetap taat setia, tekun beribadah di dalam ibadah pelayanan kami. Tidak ada satupun yang tertinggal saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang memberitakan firman-Mu Tuhan, terutama kabar mempelai. Biarlah Engkau menampilkan diri sebagai mempelai pria surga dan dapat dilihat di dalam semua gereja dan dilihat oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami ini dengan ucapan syukur kami, memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau menjadi rumah doa yang senantiasa Engkau dengarkan doa kami. Dan kami alaskan doa kami yang penuh kekurangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami nantikan kedatangannya. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah mendatang. Tuhan memberkati.